Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di Song Diskusi mengatasi masalah tambah masalah. Kali ini kita sudah kedatangan Bapak Ujang, Ustadz Ujang atau Ustadz Ujang. Di sini Ustadz Ujang yang akan meluruskan setiap permasalahan yang ada di saung ini. Dan sebelum itu mari kita undang narasumber ini, pemuda tersesat dari Tasik, Chef Oni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Balik Kang. Tarik. Damang. Alhamdulillah. Jadi maksud Jadi maksud kedatangan Anda ke sini mau apa? Kan ada yang ngundang. Ya, punya cerita apa, punya kisah apa yang sekarang Ini Anda masuk mau... TV ya? Iya, Song TV. Ini masuk di Song Diskusi ya kami. Diskusi Kang ini. Jadi ada apa ini? Ada apa? Ya, saya kesini mau tanya-tanya, apakah Kakak punya kisah atau punya cerita yang untuk ya kita bagikan pada masyarakat gitu ya. Dan ada yang bisa dipetik oleh Seperti pemirsa. hikmahnya dan hasilnya gimana itu Kang? Kalau pengalaman saya pribadi, saya tidak pernah. Kalau mistik itu tepat wanita ya. Itu listip Kang. Listip. Oh, Listip. listrik. Tapi kalau teman saya pernah. Jadi kejadian itu kemungkinan tahun 90-an. Serap. Umur Anda sekarang berapa? Saya 17 tahun. Kok bisa tahu gini kisahnya dari mana itu Kang? Kan ini cerita dari teman. Oh, cerita iya. cerita diceritakan lagi. Ya, Oh, dari iya. kampung Paham, saya. Jadi itu kalau olah singkat, namanya disingkat. Kalau kita biar jelas teman-teman, yaitu namanya Inisial lah. inisial, namanya kita ambil yang simpel Udin. Udin namanya. Ya, menceritakan tentang sosok Bapak Udin. Itu mah jelas bukan inisial atau Oh, Oke pemirsa, karena ini semakin memanas, lanjut Chef. ya, jadi Pak Udin itu seorang penggali kubur. menggali kubur. Waktu tahun 85. 85. Waktu masih penjajahan. Ini kisahnya kan 90. Kok ini 85? Enggak, saya mendengar ceritanya tahun 80. Oh, Karena teman-teman perlu dipahami bahwa Bapak Udin itu sekarang ya kenapa? sudah jadi artis di Jakarta. Oh, yang itu Udin sedunia. Ya, Oh, yang Jadi- penggali kubur itu. ya. Jadi waktu itu tahun 85 itu Bapak Udin itu kesehariannya itu menggali kubur. Beliau pernah bertemu dengan orang yang mati, ditanya gak ngejawab. Sombong atuh itu orang. Ya, orang sombong. Berarti itu orang matinya sombong. Sombong itu ya. Tapi beliau pernah mendapat suatu pengalaman tentang kehidupannya. Jadi waktu itu sudah rame kan HP Cinit-nit. HP Android 85 itu karena masih agak masa kini. Ntar saya kasih dulu. Kan 8 ini nggak ada HP Android, nggak ada. Itu zaman Anda, beda sama zaman Pak Udin. Ini Ujang, bukan Anda ini. Iya, itu zaman Pak Ujang. Waktu zaman Pak Udin itu udah maju lah. Karena Pak Udin itu anaknya di Arab, jadi dia kirimin HP yang Android. Anaknya Arab atau anak Arab? Anaknya orang Arab. Oh, anak. Anaknya kerja di Arab. Oh, katanya anak biar Arab biar gitu. tidak berbelit-belit teman-teman. Hmm. Jadi waktu itu Bapak Udin dikasih HP sama anaknya yang di Arab. Itu TKI apa itu? Ya, TKW. Jadi waktu itu Berarti wanita anaknya. ya, kita tahu tuh. Jadi waktu itu kalau Android waktu dulu itu kalau pas waktu adan kan suka ngilu adan. Kan dari Arab HP-nya. Oh, jadi waktunya Arab gitu ya. Jadi waktu duhur duhur HP-nya. Singkat waktu karena kan waktu 85 itu Android belum ada. Belum ada. Teman-teman belum ada yang tahu, tapi Pak Udin sudah punya. Dia kan Karena mungkin karena anaknya kerja di Arab ya. ya Padahal di Arab juga nggak ada mungkin itu. ada. Nah, waktu itu karena dia biar bergaya gitu ya. Ada yang mati, dia mau menggali kubur, dia bawa HP-nya. Iya ya.
biar teman-teman tahu, Biar- teman-teman oh Pak Udin iya, tahu. teman-teman penggalinya juga tahu ya. Iya, bahwa dia sudah mempunyai HP Apa yang canggih gitu ya. yang canggih, tapi dia Hmm. tidak bisa memakainya karena belum paham, karena waktu itu sinyal belum ada, Ya. HP pun masih kena jarang. Mungkin waktu itu kartunya juga kartu itu. Waktu itulah bisa dibayangkan lah oleh teman-teman, waktu masih kartu itu masih sedikit lah, sedikit. paling dari Telkomsel ya. Ya. Singkat waktu ada yang meninggal, dan Pak Udin karena itu pekerjaannya, maka dia pun pergi ke makam untuk menggali. Tugasnya gitu ya. Tugasnya waktu itu siang, cuman pemakaman itu dekat dengan pemukiman, jadi setiap orang yang lewat itu pasti lewat itu, Lewat pemakaman. pemakaman. Singkat waktu, Bisa dibayangkan oleh pemirsa di rumah karena ini sudah sedetail mungkin Cep Oni menceritakannya. ya, singkat waktu itu udah beres pemakaman, keluarga yang meninggal udah pada pulang, Pak Udin udah pulang. Tapi yang aneh, setiap waktu adzan yang melintasi kuburan itu seperti mendengar suara adzan di dalam kuburan. Aneh kan? Mendengar suara adzan dan kuburan. Iya, Hmm. teman-teman atau warga di situ berpikir kemungkinan yang mati tadi siang itu kemungkinan itu orang soleh, karena udah pada tahu dia itu tukang adzan kalau di masjid itu. Hmm. Jadi di kuburan juga adzan. Soleh gitu ya. Ya, soleh. Hingga mereka berbincang-bincang, satu kampung heboh tentang di kuburan ada yang adzan. Ya, Singkat waktu, Viral mungkin kalau ya saat ini. kalau bahasa Sekarang mah orang-orang viral ya. anak sekarang itu viral. Singkat waktu udah ngeriung, udah ngagulung. berkumpul satu kampung karena di makam ada yang adzan setiap waktu adzan. Tapi itu Pak Udin nggak sadar ya. Pak Udin sibuk nyari HP di rumahnya. Pak Udin Oh. nggak itu. Nah, singkat waktu Pak Ustadz berkata, karena ini ganjil, masa di kubur ada yang adzan, maka kita bongkar. Siangnya dikubur, Ya, malamnya dibongkar bongkar lagi gitu. lagi. Padahal itu baru beberapa jam tapi udah langsung meledak viral ya. Iya, udah beberapa jam karena waktu kan duhur, asar, sama yang maghrib Ya. itu adzan terus. Setiap waktu adzan gitu ya. Setiap waktu adzan di kuburan itu adzan. Hmm. Singkat waktu Pak Udin pun dipanggil, tapi Pak Udin waktu itu masih sibuk mencari HP. Singkat waktu Pak Udin dipanggil bersama timnya, hingga pas sudah ba'da maghrib itu Digali Digali. lagi kuburannya. digali lagi. Oh. Dan pas Isya ternyata benar Ada yang adzan, suara adzan. ada yang adzan. Dan ditelusuri kan yang gali itu pada naik semua, takut. Waktu gini ada yang adzan kan kaget. Iya. Semua nara naik, bahkan warga sekitar pun ada yang berteriak, cina. Dan ternyata saking dia fokus melihat yang dikubur, dia lupa sama rokok yang dipegangnya, Oh, kesunut. Pak Udin. Bukan warga. oh warga. Singkat waktu udah pada naik, Itu Pak Udin udah tahu belum? belum sadar. Singkat waktu ajengan pun kan gengsi ya. Iya. Jadi dia turun ke bawah sambil cari-cari sama cangkul, warga semua nyingrai. Ini menyingkir semua ya. Menyingkir semua, takut. Tapi karena itu Ustadz imannya kuat, maka dia turun dan menggali sendiri. Dan ternyata Ada apa? HP Pak Udin yang ketinggalan, yang dari Arab itu. Jadi setiap waktu adzan. Subhanallah. Waktu itu posisi mayatnya gimana? Mayatnya nggak lagi tidur, Biasa aja itu. biasa Nggak ada aja. reaksi takut. Beritanya itu gimana? Mayatnya gitu. Dan ternyata si HP-nya itu gak terlalu di bawah, masih di dekat papan atau itu padung. Iya, iya, iya. Ya di situ. Nah, Pak Udin, orang-orang pada lari. Pak Udin pas waktu Ustadz bilang ini HP, Pak Udin kak bunga itu, seneng. Senang bahagia. Oh itu HP saya, dan ternyata yang adzan setiap itu tuh HP. Tapi bukan yang soleh itu, bukan ya. Ya, Padahal saya tadi di awal udah bisa membaca itu HP. Kenapa Oh. Anda perpanjang? iya, karena itu mistis Mistisnya dari mana itu, Bang? dari HP. Dari HP. Soal Oke, HP di karena kuburan ini- gitu. Ya, Semakin tidak kondusif dan memanas. Lanjut Cep. ya teman-teman dapat mengambil hikmah dari cerita barusan. Jangan menggali HP sambil
Jangan kita bawa kuburan. tahan dulu Bung, mulai memanas pemirsa. Ini maaf ya, jangan megali HP di kuburan, gimana maksudnya? Jadi Menggali kuburan atau HP ini? Ya begitu. jadi teman-teman, kalau kita mempunyai barang yang orang lain belum punya, Ya. janganlah kita sombong ataupun itu, tapi simpanlah barang berharga itu di tempatnya. Jangan sampai kita memanas-manasi teman-teman hingga kejadian seperti itu. Sangat riskan itu pengalaman Bapak Udin. Ada kata-kata mutiara nggak? Kata-kata mutiaranya, kata-kata mutiara, Kata-kata mutiaranya dari saya, Mutiara. sembunyikanlah kebaikanmu seperti kamu menyembunyikan keburukanmu. berarti kebaikan Pak Udi itu HP karena disembunyikan di kuburan. Ya, Ya. begitu ya Pak Ujang. Iya, Bisa, Ya. tutup aja. itu pasti bisa. Oke, karena ini semakin memanas dan ini udah tidak tertahankan lagi perbincangan antara Bapak Ujang dengan Cep Oni ini. Lebih baik kita selesaikan saja di rumah ini karena harus ada Bapak RT mungkin yang bisa menyelesaikannya. Kita tutup saja video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ada saung diskusi Nah, mengatasi masalah. Dia tuh paruman. Gak ada yang lain kan gak akhir. Sok rajin aja. Anu saya kamu mata pernah